nyamuk ini tipe mulutnya tipe mulut penghisap dan penusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Azka Story. Hari ini kembali kita akan membahas tentang materi di kelas 6, yaitu mengenai adaptasi makhluk hidup. Materi adaptasi makhluk hidup ini ada di tema 2 ya. Nah, baiklah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita lihat dulu apa kompetensi dasar dari materi adaptasi makhluk hidup ini. Yang pertama adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Untuk materi yang akan kita pelajari di sini ada materi tentang pengertian dari adaptasi, kemudian apa tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi, dan selanjutnya ada jenis-jenis adaptasi. Nah, adaptasi ini pada makhluk hidup itu ada pada manusia, pada hewan, juga pada tumbuhan. Nah, pengertian adaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Tujuan adaptasi yang pertama untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Seperti kita ketahui, hewan dan tumbuhan itu hidup dengan menggunakan kekuatannya. Jadi ada yang menjadi predator dan yang dimakan oleh predatornya itu. Makanya mereka melakukan proses adaptasi ini supaya mereka dapat melindungi dirinya. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Tentu saja seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup memerlukan makanan untuk dapat terus bertahan hidup. Yang terakhir, untuk kelangsungan hidup. Adapun jenis-jenis dari adaptasi ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh atau struktur tubuh luar pada makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi penyesuaian alat-alat luar dari bagian tubuh makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya di sini ada gambar bebek ya. Bebek itu bentuk kakinya, kemudian bentuk paruhnya. Nah, nanti kita akan dibahas di yang lebih khusus nanti di bagian-bagiannya. Kemudian yang selanjutnya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini penyesuaian fungsi alat-alat tubuh bagian dalam. Ya, bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada kelelawar. Seperti yang kita ketahui, kelelawar ini memiliki kemampuan untuk mengenali lingkungannya dengan menggunakan sinyal suara ya, atau disebut ekolokasi. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Selanjutnya yang pertama adaptasi pada manusia ya, meliputi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku pada manusia. Dengan adaptasi morfologi pada manusia. Nah, di sini yang pertama contohnya kita lihat bahwa manusia ini memiliki kulit yang beragam warnanya. Nah, ini pun merupakan salah satu bentuk adaptasi fisiologi, yaitu bagian luar tubuh. Kulit itu bagian luar tubuh manusia kan. Nah, itu merupakan cara beradaptasi manusia. Jadi apabila manusia berada di tempat yang panas atau terlalu panas, itu kulitnya lama-lama akan menghitam. Itu salah satu bentuk penyesuaian tubuh. Kemudian juga ada rambut-rambut ya, di tubuh kita ini ada rambut-rambut halus. Nah, itu apabila kedinginan itu dia selalu berdiri atau merinding gitu ya. Itu merupakan salah satu juga bentuk adaptasi morfologi pada manusia. Yang selanjutnya adaptasi fisiologi pada manusia. Yang pertama mengenai sel darah merah. Manusia yang tinggal di daerah yang lebih dingin itu memiliki sel darah merah yang lebih banyak daripada manusia yang tinggal di daerah yang cenderung beriklim panas. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk menjaga suhu tubuh manusia itu agar tetap stabil. Kemudian jantung. Jantung pada atlet atau yang sering berolahraga, sering dipacu jantungnya itu akan lebih besar ukurannya ketimbang manusia biasa atau orang-orang biasa yang bukan atlet, yang tidak sering berolahraga. Nah, kemudian
tangan kita atau tubuh kita ini mengeluarkan keringat. Nah, itu juga merupakan salah satu adaptasi fisiologi pada manusia. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku pada manusia. Nah, ini hubungannya dengan bentuk tingkah laku. Nah, contohnya di sini apabila kita berada di daerah yang dingin, itu kita akan senantiasa menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh. Itu tadi merupakan adaptasi, bentuk adaptasi pada manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk adaptasi pada hewan. Di sini adaptasi morfologi pada hewan kita bagi menjadi 3, ada pada burung, pada serangga, dan pada hewan kutub. Kita mulai yang pertama pada burung. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis burung ya. Burung itu kita bisa lihat dia berbeda-beda ya. Ada seperti misalnya di sini burung elang. Burung elang itu bentuk paruhnya, kakinya berbeda dengan burung pelikan, berbeda dengan bebek, dengan ayam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang burung elang. Nah, di sini bisa kita lihat, nah, ada 2 adaptasi morfologi yang penting yang terdapat pada burung elang. Yang pertama pada paruhnya. Paruh pada elang ini berbeda dengan paruh ayam. Kenapa? Karena di sini elang itu memakan daging. Jadi bentuk paruhnya melengkung. Nah, fungsinya ini untuk mencabik-cabik daging yang akan ia makan. Nah, kemudian juga kakinya. Kaki elang ini kukunya panjang dan lebar. Jadi fungsinya ini untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya kita bandingkan dengan ayam. Nah, ayam itu bentuk paruhnya panjang saja seperti biasa. Nah, ini karena ayam ini makan segala ya, mau makan segala. Jadi tidak ada untuk mencabik daging dan sebagainya. Nah, bentuk kakinya pun kalau tadi elang itu untuk mencengkram mangsa, sedangkan ayam ini fungsinya kakinya untuk berjalan di atas tanah ya. Jadi hanya tidak memiliki kuku-kuku yang tajam. Selanjutnya ada burung pelikan. Nah, burung pelikan ini adalah pemakan ikan. Kita lihat paruhnya. Paruhnya ini seperti ada kantungnya. Nah, fungsinya kantung ini adalah untuk menyimpan ikan. Nah, ikan yang akan dia mangsa seperti itu. Kemudian bentuk kakinya pun ini untuk berjalan dan untuk berenang. Jadi ada selaputnya. Ya, di antara sela-sela jarinya itu ada selaput. Selanjutnya burung pipit. Nah, kalau burung pipit ini adalah burung yang memakan biji-bijian. Kita bisa lihat bentuk paruhnya sudah berbeda lagi ya. Ini lebih cenderung lebar, kecil. Nah, ini fungsinya untuk memakan biji-bijian. Jadi untuk mengunyah biji-bijian seperti itu. Dan bentuk kakinya pun panjang, kecil ya. Kemudian ada kuku-kukunya. Ada jarinya itu panjang sehingga dia bisa bertengger di atas dahan seperti itu ya. Itu mengenai burung. Selanjutnya, ada burung kolibri. Nah, burung kolibri ini dia menghisap nektar sehingga bentuk paruhnya itu panjang seperti alat penyedot. Nah, itu fungsinya kan untuk menghisap nektar. Jadi bentuk paruhnya itu panjang. Kemudian kakinya pun hampir sama dengan kaki burung pipit ya. Bentuknya panjang untuk bertengger di pohon. Nah, selanjutnya ada bebek. Ini berbeda lagi bebek ya. Bebek ini mencari makannya di dalam lumpur. Jadi bentuk paruhnya pun lebih lebar tapi tipis ya, sehingga dia bisa mencari makan yang ada di dalam lumpur. Kemudian kakinya hampir sama dengan burung pelikan karena fungsinya untuk berenang. Jadi kakinya di sela-sela jarinya itu memiliki selaput. Nah, selanjutnya mengenai serangga. Nah, serangga kita bisa ketahui di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada belalang, dan ada lalang. Kita bahas satu persatu dimulai dari belalang. Ya, belalang ini bentuk adaptasi morfologinya ada dalam tipe mulutnya. Ya, dalam mulutnya kita bisa lihat kalau belalang itu memakan daun ya, sehingga mulutnya itu berfungsi untuk menggigit. Jadi tipe mulutnya tipe mulut penggigit. Ada
di pinggirnya ada seperti gigi ya, seperti capit gitu untuk menggigit. Nah, selanjutnya kalau kupu-kupu ini tipe mulutnya adalah tipe mulut penghisap. Karena kita ketahui kupu-kupu itu menghisap nektar atau ya sama seperti tadi burung kolibri, sehingga tipe mulutnya pun panjang untuk menghisap seperti itu. Lalat, nah lalat ini memiliki tipe mulut penyerap. Ya, bisa kita lihat seperti ini tipe mulutnya ya, seperti alat untuk menyerap begitu. Yang terakhir adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini tipe mulutnya tipe mulut penghisap dan penusuk. Jadi tajam dan panjang itu. Jadi ditusuk dulu baru dihisap, yang menghisap darah seperti itu. Itu untuk nyamuk. Selanjutnya adalah adaptasi morfologi pada hewan-hewan kutub seperti beruang, kemudian serigala. Nah, di sini mereka memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Maka hewan-hewan di sana beradaptasi menyesuaikan diri mereka dengan lingkungannya melalui bulu-bulu yang tebal untuk menghangatkan diri mereka. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah tentang adaptasi fisiologi. Apa tadi adaptasi fisiologi itu? Ya, adaptasi fisiologi itu penyesuaian bentuk-bentuk organ dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Oke, di sini adaptasi fisiologi kita ada beberapa contoh hewan, ada musang, kemudian ada hewan mamalia, rayap, nyamuk, unta, dan cumi-cumi. Cumi-cumi untuk menyesuaikan diri atau untuk melindungi dirinya, cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa. Jadi saat cumi-cumi merasa terancam, dia akan mengeluarkan tinta hitam itu sehingga tidak dapat melihat cumi-cumi, sehingga cumi-cumi dapat melepaskan diri. Selanjutnya, unta. Nah, seperti kita ketahui, unta ini tinggalnya di daerah gurun pasir yang memiliki suhu atau cuaca itu sangat panas ya, tidak banyak air. Maka unta memiliki adaptasi atau memiliki ciri, dia memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Nah, punuk ini yang menonjol di bagian punggungnya, itu namanya punuk unta. Nah, kemudian bentuk kakinya berukuran besar dan bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Selanjutnya, nyamuk. Nah, nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah sehingga dapat mengkonsumsi darah. Selanjutnya, rayap. Ada yang tahu rayap? Nah, rayap ini adalah hewan yang suka memakan kayu ya, merusak kayu ya, seperti itu. Nah, rayap ternyata di dalam organ tubuhnya itu memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, hewan mamalia. Nah, contohnya di sini ada sapi ya. Nah, ternyata hewan mamalia itu banyak ya, ada sapi, kambing, kerbau. Hewan mamalia ini bisa memamah biak. Makanannya yang berupa rumput-rumputan itu dicerna dan kemudian di dalam saluran pencernaannya itu terdapat enzim selulase ya. Selanjutnya yang terakhir, adaptasi fisiologi pada hewan ada pada musang. Musang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Jadi kalau dia merasa terancam, musang ini akan mengeluarkan bau sehingga musuh-musuh tidak mau mendekati dia, sehingga musang ini aman. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku pada hewan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada pada bunglon, kerbau, cicak, dan terenggiling. Nah, cicak ini beradaptasi dengan cara memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jadi kalau cicak ini merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya sehingga musuhnya itu teralihkan. Jadi hanya mengejar ekornya, padahal cicaknya sudah melarikan diri. Nah, pemutusan ekor cicak ini dinamakan autotomi. Selanjutnya, terenggiling.
Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya jika merasa terancam. Selanjutnya, bunglon. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya atau disebut dengan mimikri. Yang terakhir adalah kerbau. Kerbau suka berkubang di lumpur. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Jadi kerbau itu akan masuk ke dalam lumpur, menutupi tubuhnya dengan lumpur, nah, sehingga dia tidak akan merasakan panas dari terik matahari. Selanjutnya pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ini disesuaikan dengan tempat mereka tinggal atau habitatnya. Yang pertama ada tanaman xerofit, yang kedua ada hidrofit, yang ketiga ada higrofit. Nah, untuk tanaman xerofit ini adalah tanaman darat yang beradaptasi pada lingkungan yang kurang air. Nah, contohnya adalah kaktus, lidah buaya. Nah, selanjutnya ada tanaman hidrofit. Nah, ini adalah tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Jadi tinggalnya di air. Contohnya ada eceng gondok, teratai. Nah, untuk tanaman yang ketiga ada tanaman higrofit. Nah, ini adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan yang lembab, padi, lumut, dan paku. Kemudian untuk adaptasi fisiologi pada tumbuhan, di sini ada 3. Yang pertama kita bahas adalah tentang kantung semar. Nah, kantong semar ini memiliki aroma yang menyengat untuk mengundang serangga. Nah, sehingga serangga yang hinggap di tepi kantong semar ini akan tergelincir dan terperangkap oleh cairan yang ada di dalam kantongnya. Nah, cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga, sehingga zat nitrogen yang ada dalam serangga itu dapat diserap oleh kantung semar. Nah, kantung semar ini membutuhkan nitrogen untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah bunga. Bunga memiliki bau khas yang mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, bunga jenis ini biasanya menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Nah, selanjutnya adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar dapat mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadi makanan. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yang pertama ada pada putri malu. Tumbuhan putri malu mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau ketika disentuh. Selanjutnya pada jagung. Jagung akan menggulung daunnya apabila udara sangat panas. Yang selanjutnya pohon jati, pohon kedongdong, sengon, petai, randu, dan bunga flamboyan akan menggugurkan daun atau merangga pada musim kemarau. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Nah, yang terakhir ada tentang bunga matahari, menghadap arah sinar matahari. Nah, itu saja mengenai penjelasan pada adaptasi makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mengerjakan soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Apakah A. penyesuaian diri, B. penutupan diri, C. percaya diri, dan D. pengenalan diri? Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis adaptasi yaitu A. morfologi, B. aksiologi, C. fisiologi, D. tingkah laku. Selanjutnya, berikut merupakan tujuan dari adaptasi kecuali A. untuk kelangsungan hidup, B. untuk melindungi diri dari musuh, C. untuk memperoleh makanan, D. untuk memperoleh kekuasaan. Soal nomor 4. Kita lihat di sini ada burung dengan bentuk paruhnya seperti itu. Bentuk paruh seperti pada gambar tersebut berfungsi untuk A. menghisap nektar, B. mencari makan di lumpur, C. memakan serangga, D. memakan daging. Soal nomor 5. Adaptasi yang terjadi sesuai dengan gambar berikut adalah A. morfologi, B. aksiologi, C. fisiologi, D. tingkah laku.
Soal nomor 6. Tingkah laku kerbau yang suka berendam di lumpur bertujuan untuk A. Melindungi diri dari musuh, B. Mencari makan di lumpur, C. Membersihkan tubuh, D. Mengurangi rasa panas. Soal nomor 7. Penduduk di daerah Eskimo melakukan adaptasi A. Membangun rumah dari kayu tebal, B. Mengkonsumsi makanan panas, C. Mengenakan pakaian tebal, D. Menyalakan api setiap saat. Nomor 8. Di bawah ini, tumbuhan yang melakukan adaptasi dengan cara memiliki daun lebar dan tipis adalah A. Kaktus, B. Bakau, C. Teratai, D. Eceng gondok. Selanjutnya, soal nomor 9. Keistimewaan yang dimiliki oleh hewan seperti pada gambar di samping. Ya, ini ada hewannya. A. Dapat memutuskan ekornya, B. Dapat merubah warna kulit, C. Dapat mengeluarkan cairan hitam, D. Dapat mengeluarkan bau tidak sedap. Soal nomor 10. Jagung melakukan adaptasi di cuaca panas dengan cara A. Menggugurkan daun, B. Menggulungkan daun, C. Mengeringkan daun, D. Merobek daun. Soal nomor 11. Kantung semar melakukan adaptasi untuk memperoleh serangga untuk dijadikan makanan dengan cara A. Mempunyai daun seperti kantung, B. Mempunyai mahkota yang mencolok, C. Mengeluarkan bau tidak sedap, D. Mempunyai daun yang berduri. Soal nomor 12. Sering berkeringat saat cuaca panas merupakan salah satu contoh dari adaptasi A. Morfologi, B. Aksiologi, C. Fisiologi, D. Tingkah laku. Soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk tumbuhan xerofit adalah A. Kaktus, talas, dan pohon pinus, B. Teratai, eceng gondok, dan bakau, C. Kaktus, lidah buaya, pohon kurma, D. Teratai, pohon kurma, dan bakau. Soal nomor 14. Bentuk kaki berserabut dan mempunyai lapisan untuk berjalan di lumpur. Sesuai dengan gambar, apakah A, B, C, atau D? Soal selanjutnya, berikut ini yang termasuk adaptasi fisiologi adalah A. Unta memiliki punuk, B. Paruh burung kolibri panjang, C. Ukuran jantung atlet lebih besar, D. Belalang memiliki mulut penggigit. Nah, itu soal-soalnya, silahkan kalian kerjakan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai adaptasi pada makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan ada latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar bisa mendapatkan update video pembelajaran lainnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.